kita ini alhamdulillah berada di jamaah ini, berada di profesional dakwah dalam klaster sekolah madrasah. Artinya kita mempunyai kesempatan sangat besar untuk bisa menurunkan, melanjutkan estafet dakwah ini. Mengapa seorang guru atau tenaga kependidikan di sekolah itu sangat dekat dengan pendidikan, sangat berarti sangat dekat dengan pembinaan. Beda dengan ASN-ASN lainnya, dengan orang-orang lainnya yang berhadapan tidak langsung dengan siswa, tidak langsung dengan orang. Dan orang-orangnya dalam hal ini siswa ataupun guru dan tenaga kependidikan lainnya, khusus kepada kita mempunyai keterikatan. Dan posisinya adalah kita di atas. Artinya kita yang akan diperhatikan, kita yang akan dijadikan referensi dan rujukan oleh para siswa itu. Maka dari itu kita harus mempunyai bekal, mengetahui persis bagaimana situasi, kondisi, background, alam pemikiran siswa saat ini. Tentunya sangat berbeda dengan situasi kondisi saat kita menjadi siswa. Jadi, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita menghadapi siswa yang situasi kondisi di zaman ini sudah sedemikian berubah, sedemikian berbeda dengan kita. Tapi kalau cara yang kita gunakan masih sama dengan cara yang kita alami dulu, tentu tidak akan bersambung, tidak akan bisa menyahut. Maka dari itu harus berbeda. Sehingga untuk itu kita lihat bagaimana sesungguhnya tahapan-tahapan yang memang harus kita ketahui dari anak-anak kita, anak-anak didik kita, dan orang-orang seusia bermacam-macam. Jadi fase anak 0 sampai 15 tahun itu adalah untuk pembentukan karakter. Jadi mulai dari 0 sampai 7 tahun dan 7 sampai 15 tahun. Itu Bapak Ibu ketika 0 sampai 7 tahun Rasulullah mengatakan jadikan dia menjadi raja. Kemudian di umur 7 sampai 15 tahun dia jadikan raja, tetapi kita harus bisa menasehati. Artinya 7 tahun itu dia tidak bisa membedakan, hanya melihat tindak tanduk orang-orang dewasa di sekelilingnya. 7 sampai 15 tahun dia mulai meniru. Maka disebutnya sebagai karakter building, pembentukan karakter. Berlanjut di usia 15 sampai 40 tahun, itu fasenya adalah membangun kapasitas. Jadi di umur 15 sampai 40 tahun itu kita harus mempunyai kesempatan yang banyak untuk menjadikan anak-anak kita, murid kita, siapapun di sekeliling kita mempunyai kapasitas, mempunyai kemampuan, mempunyai pengetahuan yang baik, yang banyak. Sehingga pada saatnya nanti di fase matang, yaitu 40 tahun sampai wafat, itu adalah mencapai tujuan. Baik Bapak Ibu, kita lihat di fase anak 0 sampai 15 tahun. Dibagi menjadi 2, 7 tahun, yaitu Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan 7 tahun pertama itu anak itu diibaratkan dengan raja.
Artinya segala apapun yang diinginkannya itu harus dipenuhi. Nah, begitulah kondisi anak umur 7 tahun. Sehingga kalau anak umur 7 tahun dipaksakan untuk mendidik menjadi orang yang mempunyai pengertian, memang akan berbeda, susah. Karena masanya bukan seperti itu. Usia di 7 tahun itu waktunya akan dihabiskan untuk bereksplorasi, bermain, terus mencari, bertanya dan sebagainya. Dia akan meniru orang sekitarnya, jadi apapun yang dilihat, jadikanlah diri kita baik di hadapan anak-anak umur 7 tahun. Perlakukan mereka sebagai raja dan buat diri kita bisa mempunyai ikatan, istilah sekarang bonding, dengan anak-anak itu. Sehingga mereka merasa bahwa kita ini eh, mau diperlakukan apapun oleh anak usia 7 tahun. Hal yang paling penting adalah masalah keimanan. Bagi anak 7 tahun itu sudah bisa dengan membangun eh, pemikiran-pemikiran yang positif tentang penciptaan alam, tentang peran-peran penting, dan lain sebagainya. Maka di sini kita harus mulai menanamkan pemenuhan hak dan kewajiban. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hak kepada manusia sebelum memberikan beban. Maka inilah yang dijadikan contoh. Di usia 7 tahun inilah ego, emosi, psikomotor itu dibentuk. Berikut fase di usia 7 sampai 15 tahun. Nah, di sini anak harus dijadikan ibaratnya dalam tanda petik sebagai tawanan. Artinya tawanan itu dikenai berbagai macam aturan, kewajiban, larangan, namun tetap dia pun diberi hak secara seimbang. Jadi di umur 7 sampai 15 tahun dia harus mulai tahu apa hak dan kewajibannya. Sehingga kalau dia melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ingatkan. Ketika main-main di masjid, kita ingatkan. Ketika dia memecahkan apapun, kita harus beri peringatan. Harus dijelaskan apa masalahnya. Ketika melanggar aturan harus dijelaskan kenapa demikian. Jadi konsekuensi artinya konsekuensional itu sangat harus diterapkan dalam fase ini. Namun Bapak Ibu, perlakuan anak memang tidak harus sama karena kan karakternya berbeda. Jadi untuk 7 sampai 15 tahun inilah orang tua waktunya mendidik akal dan kepribadian. Bapak Ibu, dengan akal dan kepribadian yang sudah tertanam, ini akan senantiasa membawa anak-anak tersebut memahami fenomena ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan akalnya dia bisa menjadi makhluk yang utama bagi makhluk lainnya. Maka mendidik akal dan kepribadian itu merupakan usaha yang harus sadar dari kita kepada mereka, dan tentunya harus direncanakan melalui berbagai rencana-rencana yang matang, sehingga kepribadian, kecerdasan, keterampilan diri dia bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Ikhwafillah hadirin rahimakumullah, tentunya di fase 7 sampai 15 tahun inilah dia akan memiliki urusan sosial, penalaran, dan disiplin. Sehingga kita bisa menyadarkan mereka
melatih motorik itu di usia sekarang 7 sampai 15 tahun. Berikut Bapak Ibu di fase pemuda, capacity building. Mengapa usia 15 tahun menjadi batas awal usia dewasa dalam Islam? Wafilah rahimakumullah disebut sebagai akil balik, anak-anak laki-laki. Bayangkan saat ini anak-anak dengan usia yang sudah 15, 17, secara biologis dia sudah dewasa seharusnya. Anak-anak yang mahasiswa sudah dewasa. Namun secara akal, Masya Allah, tabarakallah, masih jauh dari disebut dewasa. Karena apa? Tadi pembentukan kapasitasnya tidak terjadi pada saat di umur 7 sampai 15 tahun. Maka dari itu kita harus mulai bisa menanamkan meskipun sudah terlambat, tetapi tetap harus disampaikan. Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai menyatakan dalam istihadnya bahwa balik atau tidak balik pada usia 15 tahun seseorang secara hukum harus dianggap sebagai orang dewasa. Artinya yang sudah cukup untuk diberi beban. Jadi mukallaf istilahnya, yaitu manusia dewasa yang mampu menanggung beban kehidupannya baik secara syariat maupun ekonomi. Sehingga usia ini disebut syabab, pemuda. Meskipun tepatnya umur pemuda itu bukan yang dibutuhkan nanti pada usia 40 tahun. Artinya ibarat main catur. Ketika langkah-langkah awal itu akan sangat berpengaruh terhadap langkah berikutnya. Hadirin rahimakumullah, langsung saja bahwa dengan usia ke-15 sampai 40 tahun itulah kapasitas seseorang sangat dibutuhkan untuk dibentuk. Jadi harus dipastikan fase usia 15 tahun ini anak-anak kita, siswa-siswa kita sudah mencapai akil balik sebagai satu kesatuan. Sehingga mereka disebut pemuda. Karena ada yang sudah mencapai balik tapi belum berakal. Itu tadi yang tadi saya sampaikan bahwa ada mahasiswa umurnya sudah 20, 18 gitulah paling ini. Tapi berpikirnya masih anak SD. Ini kenyataan. Orang ininya bapaknya tinggal 10 menit. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, ada 4 gambaran tugas perkembangan pada fase pemuda di umur 15 sampai 40 tahun. 1, pengembangan bakat dan potensi. 2, dia ini harus mempunyai ketertarikan akan bakat dan potensi yang dimiliki. Ketika potensi diri menjadi sangat baik, berkembang dengan pesat, maka dia harus memilih itu. Ini akan berpengaruh pada usia nanti 40 tahun. Ada 4 gambaran tugas perkembangan pada fase pemuda tadi disebutkan. Jadi salah satunya adalah dia harus mempunyai profesionalisme dalam berkeluarga. Yaitu dia mempunyai ciri-ciri bahwa dia ini unik, berkarakter. Dia berbeda dengan yang lain. Sehingga setiap orang masing-masing akan berbeda. Nah, barulah di 40 seseorang. Sehingga inilah yang menurut Islam usia
yang menentukan langkah selanjutnya. Sehingga ada penjelasan ketika seseorang sudah 40 tahun, maka karakter kehidupan berikutnya akan seperti itulah adanya. Karena di fase 40 tahun itulah fase matangnya. Maka fase matang 40 tahun atau disebut sebagai summit reaching. Jadi mendapatkan apa yang dikumpulkan. Ada proses kesetimbangan yang terjadi. Di situ akan terjadi orang-orang yang berumur 40 tahun mendapatkan apa yang dia lakukan ketika sebelum usia 40 tahun itu. Maka dari itu, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memahami situasi kondisi anak-anak kita, situasi kondisi siswa kita, kita bisa memetakan harus bagaimana kita bisa membina mereka. Jadi intinya sekali lagi, kita yang membutuhkan mereka, bukan mereka yang membutuhkan kita. Apabila kebayang oleh kita ya, saat ini Muslim berkembang pesat di Eropa dan Amerika. Mereka masuk Islam dengan pemikiran, dengan kesadaran. Inilah yang menjadi titik awal kenapa Islam yang mereka anut itu sangat berkesan. Beda dengan kebanyakan di Indonesia yang memang Islamnya dari sejak lahir karena orang tua. Ya, sehingga kesadarannya tidak begitu sangat kuat gitu. Maka dari itu di Kementerian Pendidikan saat ini kita harus menguasai pembelajaran mendalam atau pembelajaran mendalam teh Deep learning. Deep learning. Nah, konsep utama deep learning ini satu harus berangkat dari kesadaran. Yang kedua, dia harus mempunyai pengertian, artinya harus bermakna. Yang terakhir, harus gembira atau menjadikan dia bahagia. Jadi 3 konsep tadi itu. Berangkat dari kesadaran, kemudian bermakna, dan joyful. Untuk itu, hadirin rahimakumullah, bagi kita di sekolah sebagai tenaga pendidik dan kependidikan, ini sangat mempunyai peran yang besar, penting, dan sesungguhnya sangat mempunyai kesempatan yang baik. Karena kita mempunyai kapasitas sekaligus mempunyai kesempatan yang luas ketika menjadi tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah. Apalagi kepala sekolah. Kita lihat contoh, misalkan saat ini ada program guru wali. Guru wali, kalau di perguruan tinggi berarti dosen wali. Itu dari sejak masuk sampai keluar si anak, dia selalu bersama guru wali. Ini kesempatan terbaik untuk bisa membina mereka. Taruhlah seorang guru tidak mendapatkan posisi sebagai guru wali, dia hanya ngajar biasa, maka di kelas dia mempunyai kesempatan untuk membawa anak ini keluar kelas.
Jadi siapapun di sekolah itu sangat mempunyai kesempatan untuk melakukan pembinaan. Maka dari itu, hadirin rahimakumullah, tujuan utama kita melakukan training fasilitator kehidupan, judulnya kita ini TFK, itu agar kita bisa melanjutkan proses kita menjadi makhluk yang hidup. Hidup ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut fasilitator kehidupan? Karena ketika seseorang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui ciri-ciri tidak beriman itu seperti bagaimana. Nah, ketika seseorang tidak beriman, kata Allah disebutnya sebagai mata abadan. Mati selamanya. Jadi itulah kita diharapkan menjadi fasilitator kehidupan. Agar mereka semuanya menjadi terus hidup. Dan ketika mereka hidup, maka royalti pahalanya mengalir terus kepada kita. Rasulullah menggambarkan iza matabna Adam fa in qata'a amaluhu illa min salasin. Apabila meninggal anak Adam, maka putuslah semuanya kecuali dari 3 perkara. 1, sedekah jariah. Bapak Ibu, apapun yang kita tanamkan, mulai dari berbahasa yang baik, senyum, menyapa, mentraktir mereka, memberi ongkos mereka dan sebagainya, itu menjadi sedekah jariah. Yang kedua, al-ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang kita sampaikan, bayangkan Bapak Ibu, setiap hari berarti ratusan anak. Ketika kita memberikan pemaknaan dalam setiap pembelajaran yang kita berikan, taruhlah satu hari kita mengajar 24 jam, artinya itu kalau pelajarannya 6 jam berarti 4 kelas. 4 kelas itu kali 32, 120 ditambah jadi 132 orang. Masya Allah, ibu, bapak-bapak, 132 orang. Ketika kita memberikan pemaknaan dalam pembelajaran kita, ada yang nempel kepada anak, yakin akan ada bekasnya. Maka betapa besar pahala yang dapat kita dapatkan. Maka kesimpulannya, kita harus mengetahui bagaimana situasi kondisi anak-anak ini, agar kita bisa memberikan pembelajaran, pembinaan dengan perencanaan yang matang, sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kompetensi yang kita miliki, sesuai dengan basic ilmu yang kita dapatkan. Jadi masa remaja ini masa yang penuh tantangan, tetapi juga penuh potensi, baik itu pemahaman dalam psikologi, perkembangan Islam, maupun sebagai individu yang memang kita harapkan sukses dunia akhirat. Yang berikutnya, psikologi perkembangan Islam ikhwafillah al-rahimahumullah saat ini disebut sebagai masa transisi, di mana individu mengalami perubahan baik fisik, psikologis, sosial, dan tatanan masyarakat lainnya. Maka dari itu kita berkewajiban mengupgrade diri dengan berbagai hal, sehingga kita bisa masuk ke dunianya dan kita diterima. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi saksi di hadapan Allah SWT. Minimal kita mempunyai niat
untuk kita lanjutkan sebagai proses perjalanan diri kita sampai akhirnya ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mempunyai alasan, kita telah berniat, telah berproses, telah berbuat dan itu saja. Terima kasih. Bila bisa berhak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Kuatlah dong, pas dia belum gitu. sepertinya Pak Darmadi terpental ya Ustadz ya. Ya, mangga diambil alih saja dulu. Baik, terima kasih para Ustadz sekalian. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan dari materi yang disampaikan oleh Ustadz tadi, dipersilahkan pada para coach sekalian jika ingin bertanya sambil menunggu Coach Darmadi masuk kembali. Mangga silakan. Ya. Suara saya ini gimana ini Pak Asep? Di saya jelas, Coach, saya jelas, Oh, syukur. jelas. Mangga para coach sekalian jika ingin bertanya atau mungkin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Dadi, Coach Joko mungkin Ustaz mau menyampaikan, mangga silakan dari jalannya. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, jangan dipaksakan pada Asep. Yang penting paham maksud dan tujuan bahwa kita harus mengikuti TFK ini. Dan nanti terutama saat offline itu kita harus mempunyai tekad yang sangat kuat untuk mendapatkan dan sekaligus mengimplementasikan apa yang kita dapatkan saat ini. Kalau tadi sudah disampaikan, Izin agak kecil suaranya, Coach. kayak gini aja kali ya. Nah, jelas, jelas, Nah, mangga silakan. Afwan, enggak, Afwan. Iya, untuk pertanyaan atau apa namanya tugas buat para peserta, sehingga nanti kami akan sampaikan di Google Classroom kami ya. Mohon dikirimkan ya Pak, biar nanti kita sampaikan ke para peserta di Kota Depok. siap. Itu aja Pak, makasih Pak. Oke, Baik. siap, Enggak. siap. Siap, Coach. Nanti akan kami sampaikan. Oke. Mohon maaf, jaringan saya ini bermasalah nih, jadi mental ini. Gimana selanjutnya Pak Darmadi? Ya, lanjut ke Dasep, lanjut dulu. Mungkin ada pertanyaan dari
para peserta persilahkan saya ini dulu sebentar share ini ya materinya. Di share linknya saja lah di sana. Ya, untuk materi yang oke, untuk yang bertanya boleh resen ya agar bisa kami sampaikan nanti. Silakan kalau ada pertanyaan. Tadi sudah ditanyakan Coach Darmadi, sepertinya belum ada pertanyaan. Mm-mm. Belum ada pertanyaan. Oh, Sudah paham gitu. ya? Insya Allah. Mudah-mudahan ada. Assalamualaikum. Nah, ada nih. Alhamdulillah. Silakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Afwan Ustadz. Enggak. Ustadz Afwan, Enggak. kalau ibu kan ya, emang sih ibu teh kan ngajarnya TK ya, TK. Jadi tadi teh melihat perkembangan kan itu ada dua ya Ustadz ya. Ya, Ada 0 sampai 7 tahun, terus ada 7 sampai 15 tahun ya. betul. Nah, kebetulan ibu kan ngajarnya kan itu kan untuk anak usia dini ya. Nah, di Nah, situ saya tuh anak tuh memberikan setiap kan tadi tuh kan ada pembelajaran yang deep learning tuh ya yang mendalam. Nah, memang kami tuh TKIT Ar-Rahman, di mana TKIT itu kan Afwan, insya Allah Ustadz-Ustadz semuanya sudah pada paham ya kalau IT itu. Jadi kami itu mengajarkan kepada anak-anak tidak terlalu banyak materi yang harus mereka hafal gitu. Kami hanya mengajarkan ketauhidan tentang tentang ketauhidan, tentang siapa Tuhan kamu gitu ya. Nah, itu kan dari memang yang sekolah di tempat saya tuh ini mah hanya sharing ya Ustadz ya. enggak Eh, itu. Enggak. yang di sekolah di tempat kami itu memang kan banyak juga yang dari luar ya, dari Amah gitu ya. Banyak Eh, student. ya, nah banyak juga sih yang dari pesantren Husnul, Ustadz anak-anak Ustadz yang di Husnul dan Al Multazam. Saya dari Kuningan Ustadz. Nah, terus jadi memang kami lebih menekankan tentang sifat Nabi Muhammad ya, ketauhidan. Alhamdulillahnya terus kan ada hadis-hadis juga ya Ustadz ya. Ada layas robana ahadukum ko iman. Jadi anak-anak kami itu sering sekali mengingatkan orang tuanya yang ketika makan dan minum sambil berdiri, ketika sholatnya tidak sesuai dengan rukun-rukun gitu kan. Kalau kaki misalkan jarinya harus menghadap kiblat. Jadi banyak sekali orang tua yang cerita ke kami, Bu Ani, itu anak saya kalau lagi sholat itu ditongkrongin sama anak saya. Kakinya belum betul, tangannya belum betul gitu. Nah, jadi kalau saya tuh, ini siapa ya, sharing ya bukan bertanya. Ya saya ceritanya hanya seperti itu. Nah, kalau untuk yang tadi Ustadz tekankan tuh harus memberikan pemahaman apakah yang saya lakukan terhadap anak usia dini itu ya dibilang sudah benar atau belum gitu teh. Jadi saya hanya menekankan kepada anak-anak tentang ketauhidan, tentang siapa nabi kamu, Tuhan kamu, kitab suci, terus ya pembelajaran sholat, ya kehidupan sehari-hari hanya itu Ustaz. Sejak kecil jadi anak-anak sudah kami berikan seperti itu. Kalau menurut Ustadz untuk pendidikan 0 sampai 7 tahun itu yang seperti apa? Itu mungkin pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Moderator, Pak Darmadi, mau ditampung dulu atau langsung? Kayaknya langsung ke ya, langsung aja. Enggak. Bu Ani ya barusannya. Ya Ustadz. Alhamdulillah Bu Ani, barakallah.
menjadi guru di apa PAUD setiap hari gembira, menyenangkan, betapapun banyak masalah di rumah ya datang ke sekolah harus pura-pura gembira, kan begitu ya. Happy. Sakit gigi harus nyanyi. Harus gitu, pura-pura gembira aja terus. Jadi tidak ada waktu untuk tidak gembira. Dalam keadaan riuh juga tetap gembira gitu. Nah, ya emang kalau di PAUD, di TK, emang mau belajar apa selain bercerita, selain bermain, hanya itu saja. Makanya kita harus mempunyai eh, kompetensi mengupgrade diri, gimana cara mendidik mereka dengan cara bermain, dengan cara bercerita, dengan cara yang mereka inginkan. Nah, tidak mungkin disamakan dengan anak-anak SMP, SMA, SMK gitu ya. Jadi apa yang Ustaz sama Ibu sampaikan memang seperti begitulah seharusnya, insya Allah. Jadi sudah benar Bu, insya Allah. Nah, ada satu lagi Ustadz. Saya Jangankan kan satu, juga dua, tiga, empat juga enggak. Itu tidak bisa Oke, ini disamakan. satu mah lagi, Bu. Oh, anak pribadi ya Ustadz, anak saya. Ya kan pendidikan di rumah saya sudah sesuai dengan apa yang sesuai ya menurut saya mah sesuai ya. Saya masukkan dia ke SDIT, terus pondok pesantren gitu kan ya. Terus juga di lingkungan ya lingkungan keluarga walaupun ada kekurangan, insya Allah saya selalu berharap anak-anak tuh mengikuti jejak orang tuanya gitu ya. Ya, Bu. Ya, karena dia sudah keluar dari usianya udah 23 ya. Sekarang udah 23 kuliah di UIN Bandung. Ya, walaupun alhamdulillah sih bergaulnya masih teman-teman yang dia santri ya, masih berhubungan dengan teman-teman yang santri. Kebetulan di Husnul Khotimah. Nah, kadang saya juga gimana ya merasa, aduh saya ini salah dalam mendidik atau gimana kurang berhasil. Kadang Kak udah subuh ayo temenin Umi ke masjid. Kadang dia malah marah, astagfirullah kata aku. Cuma itu sih Ustadz, aduh aku harus gimana ya marah. Kalau kitanya marah dia tambah marah. Kamu udah sholat belum? Gitu teh. Mana bekas sholatnya kok nggak ada? Emang sholat harus laporan gitu. Takutnya ini kayaknya saya nih gagal nih didik anak. Waktu di pondok kan dia bagus ya ada kegiatan ngajar anak-anak sekolah umum gitu, sanlat gitu gitu deh. Tapi setelah keluar teh saya jadi kayak gimana nih kayak lepas kontrol gitu. Tapi selalu sih diingatkan waktunya sholat jangan lupa sholat gitu kan. Kalau dia minta uang sholatnya doain Umi gitu. Ya walau alam dia sholat atau enggak. Yang penting saya udah ngingetin lima kali saya telepon WA sholat jangan lupa setiap azan waktunya sholat. Itu mah saya mah hanya tugas saya kan gitu ya Ustadz ya. Ya Allah cuma minta sama Allah. Ya Allah mudah-mudahan anak aku teh eh, kita kan nggak tahu ya Ustadz yang membolak-balikan hati kan hanya Allah ya. Saya hanya minta sama Allah. Mohon anak saya dijaga gitu. Gitu aja Ustadz. Aku tuh kayaknya kayak gagal apa nih ya mendidik anak. Itu Ya, Ustadz. ya, Unten. baik, Ibu ya. Tanggap ya, Bu, ya. Kita Ustaz berikan ini ya komen jawabannya. Mangga Ustaz. Karena ada di chat ada beberapa pertanyaan yang juga cukup ini hampir sama ya. banyak apa menantang gitu. Mangga Ustaz. Baik. Jadi eh, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang harus
menjadi kesadaran bagi kita. Sesungguhnya yang berkewajiban mendidik itu adalah kedua orang tuanya, khususnya ayahnya. Nah, ketika kita menyekolahkan anak-anak kita mulai dari TK, SD, SMP, sampai selanjutnya, itu untuk menambah kapasitas anak-anak ini. Dan kondisi saat ini, kebanyakan orang tua ketika telah menyekolahkan, disangkanya ya sudah selesai tugas dia. Apalagi menyekolahkan di sekolah yang mahal, sekolah Islam terpadu, wah sudah, jadi selesai dia urusannya, tidak berkewajiban mendidik lagi. Nah, di sini yang harus diadakan pemahaman yang lebih lanjut. Apalagi melakukan menyekolahkan anak-anak ke pesantren. Seolah-olah sudah selesai. Karena ya berbulan-bulan 24 jam anak-anak pondok di sana. Secara teori memang benar Bapak Ibu. Namun kita berkewajiban bukan hanya masalah finansial, melainkan minimal doa. Selanjutnya kita pun harus merubah sikap diri kita. Ya, gimana lagi ya tuh, anak-anak itu adalah cerminan diri kita. Kalau kitanya tahajud tiap hari, jadi paling anak hanya bisa sholat subuh tiap hari. Tapi kalau kitanya sholat subuh saja, berarti anak subuhnya kesiangan. Jadi patokannya anak selalu berada di jauh antara kita. Maka kewajiban kita untuk bisa meningkatkan kapasitas tadi. Seraya bahwa kita memang tidak lepas dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya sesuai dengan apa yang barusan kita bahas, khusus untuk di sekolah. 3 pilar pendidikan. 1, sekolah. 2, masyarakat. 3, orang tua. Jadi selalu orang tua itu mempunyai kewajiban. Ketika di sekolah ada anak bermasalah, bukan malah langsung menyalahkan guru dan sekolahnya. Ini yang terjadi saat ini kebanyakan. Ketika anak-anak kita bermasalah dengan guru, bermasalah di sekolah, langsung kita reaktif, protes. Kenapa anak saya dibeginikan? Bapak Ibu, secara hak saat ini benar. Seperti itu benar. Namun bandingkan dengan siswa masa lalu. Contoh kita saja nih, ketika kita dimarahi oleh guru di sekolah, kalau kita laporan kepada orang tua ditambahin, sehingga anak-anak dulu itu mempunyai kekuatan nalar untuk pembelajaran. Kenapa? Ada sisi barokah terhadap guru di sini. Nah, sekarang barokah itu tercerabut. Jadi ketika sudah orang tua terjun protes, maka sudah memang tercabut barokahnya. Dia hanya mendapatkan masalah ilmu saja, di mana saat ini ilmu sudah sedemikian mudah. Jadi intinya tadi Ibu Ani tidak usah berkecil hati dengan anak-anak kita yang tadi Ibu sampaikan sudah berupaya maksimal. Nah, tinggal kitanya tingkatkan kompetensi kita, tingkatkan kapasitas kita, tingkatkan cara berpikir kita. Biarkan kita usia sudah sebegini, apakah masih terus akan mendidik mereka seperti anak-anak usia di bawah 15 tahun? Kan tidak. Begitu saja. Atur nuhun, mangga dilanjut Pak Darmadi. Baik. Silakan. Oke.
Ini ada pertanyaan dari Ibu Evi Jahara terkait masalah yang tadi disampaikan ya Pak Terry. Beliau kan perkembangan anak dari balita sampai usia 40 tahun yang disampaikan. Itu kan relatif panjang. Bagaimana peserta bisa memahami dalam waktu yang sebentar gitu. Jadi artinya kalau nanti kita mungkin turun ke apa eh, ke sekolah ataupun hari inilah, bagaimana kita peserta bisa memahami baik ya tentang fase ini. Itu bagaimana, Coach? Ya, masalah lebih Bapak psikologi Ibu, perkembangan itu. hadirin dan semua, ini kan ilmu. Ilmu itu bisa dipelajari berdasarkan perjalanan sejarah manusia. Apalagi ilmu ini disampaikan oleh Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha memberikan pembelajaran. Allah yang Maha memberikan pemahaman kepada kita. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW. Fase-fase ini. Nah, kita harus mengetahui fase-fase tersebut agar bisa mengimplementasikannya. Namun ketika fase tersebut sudah lewat, ya bagaimana lagi? Jangan jadikan kita menyesal, biarinlah, dan sudah lewat, sudah aja, tidak sama sekali. Kaidahnya tidak seperti begitu. Kalau tidak bisa melaksanakan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Anak-anak kita saat ini sekali lagi mempunyai usia balik, sudah usia 17, 20, 28 bahkan. Tapi akilnya masih jauh di bawah usianya. Maka untuk itu perlu pendekatan yang lebih mendalam. Supaya bahwa hanya kepada Allah kita berserah diri, mengingat apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala adalah ku anfusakum wa ahlikum nar. Itu aja tujuannya. Jadi kita berangkat dari apa yang diperintahkan Allah, menjaga keluarga kita, menjaga diri kita dari api neraka. Jadi tugasnya itu, menjaga diri dan keluarga. Sehingga dengan memahami umur 40 tahun seperti begitu, kan belajarnya masih sebentar, bisa dipelajari. Prakteknya itulah yang merupakan pembelajaran sepanjang hayat. Artinya belajar dalam praktek itu belajar sambil bekerja, belajar sambil beramal. Disitulah terdapat ilmu-ilmu yang memang hanya kita yang bisa menjalankan. Itu saja dulu. Terima kasih. Mangga. Baik ya. Oke, jadi memang ini pertanyaannya menarik-menarik ya. Artinya antusias dari peserta luar biasa. Dan tadi mari kita terus belajar membersamai. Karena di training fasilitator kehidupan tidak berhenti di pre-trip ya. Tapi kita akan terus menerus ya bersama. Jadi setelah nanti sesi offline, kita juga masih terus kontak ya. Kita akan selalu berdiskusi ya agar kita mampu ya membersamai anak-anak kita, murid-murid kita. Baik, Ya. Coach. Ini mungkin satu lagi pertanyaan lagi, Coach. Ini saya bacakan. Izin bertanya, ya, parenting model zaman dahulu dengan parenting model sekarang berbeda dan sepertinya kontradiktif. Nah, ini dari pernyataan penanya. Menurut Ustadz, parenting yang terbaik untuk karakter building sesuai parenting Rasulullah yang mana? Itu pertanyaan. Enggak. Ini satu pertanyaan lagi ya, sudah ya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi parenting kalau disebut dulu dengan sekarang berbeda. Sebetulnya
siklus zaman itu terus berputar. Hanya akumulasi dengan model yang berbeda. Tetapi konsepnya sama seperti begitu. Kalau zaman dulu ya menyembah patung secara langsung sama seperti begitu sekarang. Kalau dulu terjadi apa namanya ya melawan kepada orang tua, dari dulu juga begitu. Kalau sekarang dulu kenapa anak teh mudah sekali untuk diarahkan, sesungguhnya sekarang pun sama. Namun karena faktor-faktor variabel yang berbeda, maka kita harus mengetahui faktor variabel yang ada. Sehingga karena modelnya berbeda, seperti apa yang saya tadi sampaikan, kalau kita menggunakan jalan keluar pembelajaran model yang dulu diterapkan kepada kita, kemudian kita diterapkan saat ini kepada anak sekarang, tentu tidak akan mendapatkan dampak yang signifikan, tidak berdampak secara baik. Maka dari itu terus upgrade sesuai dengan zamannya. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ajarilah anak-anak kita dengan ilmu untuk masa depan, karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Itu saja Pak Darmadi. Oke, luar biasa ya. Jadi tadi ingat nasihat Imam Ali ya. Jadi ajarkan anak-anak kita ya untuk masa depan, karena mereka lah yang menghadapi tantangan-tantangan masa depan. Jadi jangan dengan yang apa-apa yang kita kurang ya, nanti khawatir mereka nggak mampu menghadapi tantangan. Terima kasih untuk dari Firdaus yang luar biasa malam ini. Kami ucapkan terima kasih, semoga menjadi keberkahan buat kita semua. Baik, para peserta semua, izin ini ada Coach Masrur, Ketua Jalanin Jawa Barat, ya, mangga minta arahan-arahan untuk kami, Pak Coach Masrur, ya. Pada Coach Masrur kami persilahkan untuk berikan arahan. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakumullah Pak Ustadz Dadi. Beliau ini kepala sekolah SMP 66 Kota Bandung ya. Sekaligus ketua KSM Kota Bandung. Ibu Bapak, saya melihat ada sekitar 88 peserta pada malam hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa efektif mencapai tujuan. Seperti kita pahami, Ibu Bapak, bahwa yang dimaksud dengan fasilitator kehidupan adalah para pembimbing, pembina yang berinteraksi dengan Gen Z terutama ya, usia 15 sampai 20 tahun. Jadi sebenarnya insya Allah rangkaian materi yang nanti akan kita kaji bersama sekaligus kita adakan simulasi-simulasi terkait dengan hal itu, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita dalam kedudukan kita sebagai guru, mungkin dalam kedudukan kita sebagai orang tua atau pembimbing remaja yang ada di lingkungan ya, mungkin di masjid sekitar atau dimanapun. Jadi Ibu Bapak sekalian, dalam fungsi kita sebagai fasilitator kehidupan nanti, kita berharap agar kita bisa mengoptimalkan peran kita sebagai apapun, sebagai wali kelas,
sebagai pembimbing ekskul misalnya, itu juga akan sangat bermanfaat. Kita akan dibekali banyak hal terkait dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai fasilitator kehidupan ini. Dengan mengingat sekali lagi bahwa anak-anak usia belasan tahun, Gen Z ini sebenarnya sudah tidak bisa lagi dibimbing dengan pendekatan instruksi-instruksi. Jadi kita memang harus siap mendampingi mereka, berada di pihak mereka, ya, tidak justru berseberangan dengan mereka dalam arti seolah-olah selalu menyalahkan mereka dan seterusnya. Ya, banyak di antara para guru sekalipun yang akhirnya justru berada pada posisi berseberangan yang murid-murid menghindari guru tersebut untuk bertemu, ya. Kita tentu berharap tidak menjadi orang-orang yang seperti itu. Kita berharap nanti para remaja mau curhat kepada kita sehingga kita berpeluang untuk membimbing mereka, mendampingi mereka, menyelami dunia mereka dan memberikan bekal yang cukup buat mereka. Ya, insya Allah Bapak Ibu, sesi pre-trip ini kalau di Sumatera Selatan misalnya atau di Sumatera Barat itu berjalan dengan sangat ketat, ya. Eh, Kondisi pre-trip di sana luar biasa gitu. Absen sekali saja sudah membuat diberikan peringatan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu kami berharap paling tidak Ibu Bapak mengikuti 6 sesi di pre-trip ini dengan sebaik-baiknya, dan seperti biasa nanti akan ada tugas singkat gitu ya. Bapak Ibu diminta memberikan refleksi terkait dengan materi yang diperoleh setiap sesinya. Tentu tidak perlu panjang dan menyita waktu. Refleksi itu nanti Bapak Ibu bisa tuliskan melalui Google Classroom yang sudah disiapkan oleh para panitia di masing-masing kota kabupaten. Nah, demikian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa diberikan kesabaran karena ini baru sesi pertama, ya. Kalaupun ada di antara Bapak Ibu yang mungkin merasa sudah sering dapat materi seperti ini, sekali lagi ini baru sesi pertama. Jadi mohon kesabarannya sehingga nanti pembekalan secara utuh ini bisa uh, mendatangkan hal yang optimal setelah kita mengikuti sesi utama berupa pelatihan tatap muka selama 2 hari nantinya. Demikian Pak Darmadi, terima kasih untuk Kabupaten Bogor yang telah memfasilitasi sehingga beberapa kota kabupaten yang lain bisa ikut bergabung sesi pre-trip ini, tidak perlu menyelenggarakan sendiri-sendiri. Meskipun nanti pada pelaksanaan sesi tatap mukanya bisa jadi ada kota kabupaten yang bergabung, yang berdekatan, bisa jadi pula masing-masing menyelenggarakan sendiri. Tetapi untuk efektivitas, sebenarnya kami mengharapkan peserta itu idealnya antara sekitar 30 sampai 50 orang begitu ya, sehingga trainer tidak terlalu banyak dibutuhkan. Eh, tetapi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan dalam arti terlalu jauh untuk efisiensi, bisa saja dilaksanakan dengan minimal peserta 20 orang begitu. Demikian Pak Darmadi, jazakumullah sekali lagi atas segala hal yang dipersiapkan secara luar biasa oleh Kabupaten Bogor. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Masrur yang telah memberikan semangat untuk kita ya. Jadi memang ini sesi awal dan insya Allah perjalanan itu semakin menarik dan pertanyaan-pertanyaan tadi insya Allah bisa terjawab dengan perjalanan kegiatan kita ini insya Allah. Baik, kami ingatkan kembali untuk para peserta mengisi link absensi ya.
Tadi sudah disampaikan oleh Coach Masrur, di beberapa tempat cukup ketat ya, karena memang rangkaian ini nyambung gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami. Kemudian ada tugas ya, tadi tugasnya sederhana, memberikan refleksi hal apa yang saya dapatkan gitu kan dari pembelajaran ini, hal baru apa. Kemudian hal-hal apa lagi yang perlu kita tindak lanjuti gitu ya, seperti pembelajaran deep learning ya, apa yang sudah saya dapatkan, apa yang perlu saya perdalam, insya Allah. Jadi ringkas. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Coach Dadi yang telah memberikan memaparkan materi yang luar biasa, kemudian Coach Masrur dan juga seluruh peserta. Akhirnya kita akhiri ya pertemuan pertama ini dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekaligus izin Waalaikumsalam Ustaz ya, Pak warahmatullahi Darwadi. wabarakatuh. Ya, Atur nuhun, Pak Dadi. Sami Ustaz, mangga. Waalaikum. Turun para sekalian. wabarakatuh.